Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, tim kontra yang kami hormati, serta publik yang menyaksikan forum ini. Perkenalkan, nama saya Joseph Septian Moses Simanjuntak dari SMA Negeri 5 Medan. Hari ini kita berdiri di satu titik krusial untuk menentukan masa depan generasi penerus bangsa. Kami dari tim Pro dengan bangga dan tegas mendukung mosi Dewan ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 17 tahun. Dewan Juri, mari kita bedah status quo hari ini tanpa menutup mata. Indonesia saat ini tidak lagi sekedar menghadapi tantangan digital, melainkan sedang berada dalam situasi darurat kesehatan mental remaja dan lonjakan kejahatan siber terstruktur yang menyasar anak-anak. Kita membiarkan anak-anak kita yang belum matang secara psikologis dan belum cakap secara hukum untuk bertarung sendirian melawan algoritma media sosial raksasa yang sengaja dirancang demi keuntungan komersial korporasi. Oleh karena itu, kebijakan ini hadir bukan sebagai bentuk kekangan, melainkan manifestasi nyata dari asas paternalisme negara, sebuah kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengintervensi demi melindungi warga negaranya yang belum dewasa. Untuk meluruskan jalannya perdebatan dan menghindari distorsi, kami menetapkan batasan yang jelas. Kami mendefinisikan membatasi akses sebagai pengetatan verifikasi identitas di hulu melalui sinkronisasi NIK atau KIA untuk pembuatan akun baru, serta penutupan akses penuh pada platform media sosial berbasis algoritma terbuka. Batasan usia 17 tahun kami pilih secara objektif karena merujuk pada ambang batas legalitas kepemilikan KTP dan kedewasaan hukum positif di Indonesia. Dewan Juri, argumen kami tidak hanya berdiri di atas asumsi, tetapi di atas landasan ilmiah yang valid. Berdasarkan studi neurobiologi dari American Psychological Association, bagian otak manusia yang bertanggung jawab atas pengendalian emosi, evaluasi risiko, dan penilaian konsekuensi jangka panjang, yaitu prefrontal cortex, belum berkembang secara sempurna sebelum usia dewasa atau di bawah 17 tahun. Di sisi lain, media sosial hari ini dirancang secara sengaja dengan sistem infinite scroll dan notifikasi real time untuk mengeksploitasi sistem penghargaan otak, memicu lonjakan dopamin secara instan. Ketika anak di bawah 17 tahun terpapar sistem adiktif ini tanpa taman biologis yang matang, dampaknya sangat destruktif. Hal ini diperkuat oleh laporan resmi Surgeon General's Advisory oleh Social Media and Youth Mental Health dari Amerika Serikat oleh Dr. Vivek Murthy yang menyatakan bahwa paparan media sosial pada masa krusial perkembangan otak mengakibatkan distorsi citra diri dan gangguan pola tidur akut, kecemasan ekstrim, hingga depresi klinis. Secara logistika, negara memiliki legitimasi untuk membatasi usia legal mengemudi demi keselamatan fisik anak. Maka, secara analogi hukum, negara juga wajib membatasi akses media sosial demi menyelamatkan masa depan kesehatan mental anak. Mari kita tinjau dari aspek hukum dan realita empiris di Indonesia. Secara yuridis, kebijakan ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 59 yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban eksploitasi dan kejahatan seksual. Kewenangan eksekusinya pun telah dijamin secara hukum dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 revisi kedua, di mana pemerintah berwenang memutus atau membatasi akses digital demi melindungi moralitas masyarakat. Mengapa intervensi hukum ini mendesak? Berdasarkan data empiris dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada klaster perlindungan khusus anak, kasus eksploitasi anak berbasis digital seperti cyberbullying, pornografi anak, dan online grooming terus menempati angka tertinggi setiap tahunnya. Selaras dengan itu, data dari Simponi PPA Kementerian PPPA mencatat grafik kekerasan berbasis gender siber yang menyasar remaja terus melonjak tajam. Anak di bawah 17 tahun belum memiliki kemampuan critical thinking atau berpikir kritis yang memadai untuk mendeteksi manipulasi psikologis di internet. Menyerahkan seluruh beban pengawasan kepada orang tua adalah jalan keluar yang utopis dan tidak adil. Karena kesenjangan literasi digital antar keluarga di Indonesia sangat lebar, maka negara harus hadir memotong rantai kejahatan ini langsung dari hulunya. Dewan Juri yang terhormat, dengan mendukung mosi ini, kita tidak sedang merenggut masa depan atau mengisolasi anak-anak kita. Kita justru sedang memberikan ruang aman bagi mereka untuk tumbuh tanpa distorsi digital. Kita sedang mengembalikan fokus belajar mereka dan melindungi mereka dari predator siber. Kami bangga berdiri sebagai Tamim Perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Kami bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.
Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, tim pro yang saya hormati dan seluruh hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Samira Fadila dari SMA Negeri 5 Medan, selaku tim kontra yang akan membantah argumen dari tim pro. Tim pro datang ke forum ini dengan narasi ketakutan. Mereka memandang media sosial hanya dari satu dimensi hitam dan putih, seolah-olah media sosial hanyalah sebagai sarang kejahatan dan kerusakan mental. Namun mereka menutup mata terhadap realitas sosiologis hari ini, di mana media sosial telah bertransformasi menjadi ruang belajar, ruang ekspresi, dan ekosistem ekonomi baru bagi generasi muda. Oleh karena itu, saya dari tim kontra dengan tegas menolak mosi kita hari ini, yaitu Dewan ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 17 tahun. Sebelum masuk ke argumen, saya akan meluruskan logika dari tim pro. Mereka menyatakan bahwa membatasi akses akan menyelesaikan masalah kesehatan mental dan juga kejahatan. Ini adalah pola pikir sesaat. Melarang akses ke media sosial tidak akan menghilangkan akar masalah cyberbullying dan kesehatan mental. Itu hanya memindahkan masalah tersebut ke ruang analog atau ruang digital ilegal lainnya yang lebih sulit untuk diawasi. Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki dua landasan utama mengapa kebijakan pembatasan ini keliru dan juga berbahaya. Pertama, hak atas informasi dan diskriminasi digital terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28F dengan jelas menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di abad ke-21 ini, media sosial adalah infrastruktur informasi yang utama. Media sosial merupakan sarana penting untuk belajar dan memperoleh informasi. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, 84,37% pemuda Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial dan 84,28% penggunaannya untuk memperoleh berita serta informasi. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya media sosial bukanlah sebagai sarana hiburan saja, tetapi sebagai sarana informasi dan juga pengembangan diri para pelajar di era digital, untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan hingga dapat membangun keterampilan baru. Jika akses tersebut dibatasi hingga usia 17 tahun, maka jutaan remaja akan kehilangan salah satu sarana utama untuk memperoleh informasi dan mengembangkan diri mereka di era digital. Yang kedua, akar masalahnya adalah rendahnya literasi digital, bukan akses ke media sosial. Pihak pro mungkin saja dapat berargumen bahwa pembatasan ini diperlukan karena banyaknya risiko di dunia digital. Nyatanya, laporan dari UNICEF Indonesia menemukan bahwa hanya 37,5% anak yang pernah menerima informasi tentang cara tetap aman saat menggunakan internet. Artinya, lebih dari 62 anak belum mendapatkan edukasi keamanan digital yang memadai. Masalah seperti cyberbullying, penipuan daring, dan penyebaran hoaks tidak semata-mata terjadi karena anak memiliki media sosial. Masalah tersebut muncul karena mereka tidak dibekali kemampuan untuk menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, solusi yang terbaik dan paling tepat adalah meningkatkan pendidikan literasi digital, bukan menutup akses ke dunia digital. Dewan Juri yang terhormat, alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini justru akan mengisolasi anak-anak Indonesia dari kemajuan global dan mematikan potensi kreatif mereka sebelum berkembang. Kita tidak butuh pembatasan yang represif, kita hanya butuh pendampingan yang edukatif melalui optimalisasi fitur parental control dan penguatan literasi digital. Maka dari itu, saya tetap berdiri kokoh untuk menolak mosi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.